Oh, berarti kan ibu nanti ya. Kembali, Nafida. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Kiki? Ibu kan langsung nenter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya ya Mbak. Padahal kurang 3 kilo lagi kita sensor.
Halo, silakan Mbak Nur. Mbak Nurjana silakan. Oh, ya. Ya, mohon maaf Ibu. Ya, Halo, ya, silakan Halo. sayang. Sudah siap ya. ya? Iya, sudah Sampun ya, alhamdulillah Ibu. 26. Oh iya. Udah 26 orang sayang. Ya. Bisa dengar suara saya, teman-teman yang ada di Bisa, Bu. Bisa sakit bisa. ya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, Ibu Hajah Nafi Agustina STM PSI, yang kami hormati segenap pengurus, seluruh majelis pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Kebumen, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Kebumen, serta peserta Zoom malam ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan part 2 ini, Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengajian lewat Zoom, yaitu Gerakan Perempuan Mengaji dengan tema yaitu tuntunan ibadah Ramadan bagi perempuan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu beliau Ibu Hajah Yuhana, Sarjana Agama. Hadirin peserta Zoom Gerakan Perempuan Mengaji, tanpa panjang lebar, waktu yang bagus ini semoga efektif, bisa berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Sa'diah. Kepada Ibu Siti Sa'diah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min
قبلكم لعلكم تتقون معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bodoh ya. Beberapa hari tertentu, maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mengucapkan bilangannya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Ibu Siti Saktiah diucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen kepada Ibu Hajah Nafi Agustina ST MPSI, kepadanya disilahkan. Halo, tes. Masuk ya suaranya ya? Masuk. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat penasehat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kebumen, ini ada Bu Hayatun hadir ya. Juga segenap jajaran pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Kebumen. Ibu Mudrikah hadir ya. Dan yang lain ya. Juga kepada Wakil Ketua PDA Ibu Yohana selaku pemateri hari ini, juga sekaligus koordinator Majelis Tablik dan MPK PDA Kebumen, juga kepada Ketua Majelis Tablik Ibu Hajah Husnawati. Apa kabar Bu? Kepada seluruh Ketua PCA dan pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Kebumen, juga kader-kader Aisyah se-Kabupaten Kebumen yang dirahmati Allah, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa bersua di majelis yang sangat mulia dalam kegiatan Gerakan Perempuan Mengaji Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen yang diselenggarakan oleh Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan semua yang hadir, walaupun melalui virtual Zoom ini, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat kepada Majelis Tablik dan Ketarjian ya yang telah melaksanakan Gerakan Perempuan Mengaji edisi yang kedua ya. Alhamdulillah ya, kita tetap istiqomah ya. Dan ini juga terima kasih saya ucapkan pada PKU Muhammadiyah Seruang sebagai sponsorship dalam kegiatan ini. Ibu-ibu, ini nggak ada bapak-bapaknya ya. Edisi kedua ini spesial ya karena kita akan menyambut bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan ya. Dan insya Allah nanti Bu Yohana akan menyampaikan materi yang sangat penting yaitu tuntunan Ramadan bagi perempuan. Ya karena ternyata bulan Ramadan bagi perempuan ini cukup spesial juga ya karena salah satu pintu masuk surga ini dengan puasa Ramadan ya. Nabi bersabda bahwa siapa yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suami, silahkan masuk surga dari semua pintu. Wah, luar biasa nih ya. Jadi, nah bagaimana? Apakah puasa Ramadan yang akan kita laksanakan ini benar-benar membuat kita masuk surga atau tidak nih ya? Nah, ini perlu tuntunan, perlu ilmu. Nah, makanya ini pimpinan daerah Aisyah melalui Majelis Tablik ingin agar kita semua kader-kader Aisyah benar-benar bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Ya. Jadi kita sudah bertahun-tahun puasa, apakah yang kita lakukan itu sudah benar ibadahnya? Ya. Apakah kita sudah benar-benar bisa menahan hawa nafsu? Ya, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Yohana. Dan goal dari puasa ini adalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang
bertakwa, manusia yang bertakwa baik bagi individu maupun takwa secara sosial ya. Ini sesuai dengan karakter perempuan berkemajuan. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa ya. Jadi insya Allah dengan kalau kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh ya, berdasarkan ilmu ya, insya Allah kita bisa meningkatkan derajat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mungkin itu saja dari saya sambutannya. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Yohana ya, dan kita juga bisa menyampaikan pada teman-teman dan keluarga kita. Mungkin itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Nafi Agustina yang telah memberikan sambutannya, yang memberikan support dan semangat kepada semua peserta Zoom pada malam hari ini. Ibu-ibu semua yang saya hormati, pastinya sudah tidak sabar untuk menantikan ya materi yang hebat, luar biasa, Ibu Hajah Yohana SAG yang akan memaparkan materi tentang tuntunan ibadah Ramadan bagi perempuan. Ini sangat menarik materinya, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita khususnya dan juga keluarga kita. Kepada Ibu Yohana, dipersilahkan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bisa share screen ya Bu? Oke, ya betul. Oh, ya. Terlihat Sampun, sudah terlihat. Ya. Udah, terlihat nggih? Nah, ini. Oke. Alhamdulillah. Ini bisa stop saja. Oke. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa belajar bersama, nggih. Kita belajar bersama. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmatnya, Allah akan semakin menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang terhormat. Nah, ini tadi ngendikannya ada Ibu Penasehat Bu Hayatun Mas Udi. Semoga sehat selalu Ibu Eyang. Dan yang kami hormati Ketua PDA Ibu Hajah Nafi Agustina, dan yang kami hormati Ibu Husnawati selaku Ketua Majelis Tablik dan Ketarjihan, dan yang kami hormati ibu-ibu semuanya yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini kita akan belajar tuntunan ibadah Ramadan bagi perempuan. Nah ini, dan memang ini materi sebetulnya dari PPA, jadi nanti kalau ada yang saya juga kurang memahami, kita pokoknya belajar bareng. Nah, itu ini materi dari PPA. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, yang pertama, sebetulnya kita menyadari enggak sih kalau doa kita itu sudah terkabulkan
Nah, ini. Doa kita itu sudah dikabulkan loh sama Allah. Gitu. Sadar nggak kita itu? Menyadari nggak? Kalau doa kira-kira pada menyadari napa mboten Bu? Kira-kira doa apa yang dipanjatkan menjelang bulan Ramadan? Napa Bu? Kelingan napa mboten riyen nate ndonga napa? Allahumma barik Nggak, lana mungkin bahasa. di wajaba wa sabana wa balighna Ramadan. Nggih. Disampaikan untuk nggih, gampangannya kan ngoten, bisa minta disampaikan sampai bulan Ramadan. Dan hari ini kayaknya tinggal menghitung hari yang hitungannya saja tidak sampai 1 minggu, tidak sampai 1 pekan. Kita akan bertemu dengan Ramadan. Berarti kita sudah dikabulkan ini oleh Allah doa kita. Kita selalu berdoa, ya Allah, gampangnya, semoga kita sampai di Ramadan. Nah, ketika kita sudah sampai dengan Ramadan, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Apa enggane, itu nek bahasa saya nggih. Apa enggane arep padha wae. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang. Ramadan tahun lalu saya yakin panjenengan sudah rajin sholatnya, sholat tarawih maksudnya nggih, sholat qiyamu Ramadannya. Mungkin dengan sholat duhanya, mungkin dengan infak dan sodakohnya. Atau mungkin dengan membaca Al-Qur'annya. Panjenengan bisa jadi tahun kemarin, Ramadan yang lalu, panjenengan sudah khatam berapa kali. Nah, untuk kita ke depan kira-kira, nah ini, saya mau punya target berapa kali. Napa nggih gampangane? Kita harus punya program, punya planning, mau khatam berapa kali, tetapi tidak boleh dengan kita, nek ngono aku mocone cepet banget, kilat khusus. Ya, nggak boleh. Tetap kita bacanya yang tartil, yang bagus. Oke. Ibaratnya sampai ke hati, meskipun kita tidak tahu makna semuanya, tapi paling tidak ketika kita membaca itu ada beberapa kata yang kita insya Allah paham. Oh, ayat ini tentang ini, misalnya begitu. Yang penting pokoknya jangan terlalu cepat. Nah, dan harus ada planning, ada target. Ramadan kita harus lebih baik daripada Ramadan kemarin. Karena Allah sudah mengabulkan doa kita. Gampangane, anak kita meminta sesuatu kepada kita. Ketika kita kabulkan, biasanya kita juga ada embel-embelnya. Ada nasihat berikutnya, tapi kamu harus begini, begini, dan begini, kan begitu. Pasti akan ada lebih baik, usaha untuk lebih baik. Sama, ketika Allah sudah kasih apa yang kita minta, pasti harapannya, ya kita akan menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Dan apalagi kalau kita nanti bicara tentang umur, pasti kita semuanya kepengen umurnya panjang. Panjang umurnya dan baik amalnya. Umurnya dawa, amal soleh yo akeh. Pengennya kan begitu. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita akan melakukan itu dan bisa tercapai. Dan nggih, tipologi, nah ini kami lanjutkan untuk yang materi ini. Tipologi umat menyambut bulan Ramadan. Nah, ini tipenya kita kira-kira mau yang mana ini nanti? Pertama, memandang puasa sebagai sesuatu yang memberatkan. Kayaknya kalau ini enggak sih. Tapi apakah ada di lingkungan sekitar kita? Ya, ada. Bagaimana ketika kita masih ada yang begitu merasa, jane abot banget aku nek arep poso. Nah, itu. Di sini perlunya kita untuk belajar. Ketika kita sudah belajar, perlunya kita untuk menyampaikan ke orang lain. Sehingga nanti puasa itu tidak jadi memberatkan, tapi justru yang dinanti-nantikan. Yang kedua, memandang bulan Ramadan, bulan lapar dan dahaga. Namun tetap berpuasa. Kenapa sih puasa? Izin loh. Nah, itu. Karena malu. Dengan siapa? Ya entah tetangganya, entah anaknya, entah saudaranya. Kalau dia siswa ya mungkin dengan gurunya. Kalau dia di lingkungan ya mungkin dengan
Pak Yainya atau Bu Nyainya atau mau ke masjid yang matu kalau nggak puasa. Nah, ini. Ya wis, dia hanya ibaratnya ya wis lah pokoknya hanya saya ibaratnya sing penting luwe karo lapar dan dahaga saja. Orang yang begini maka dia tidak akan menjaga lisannya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga hatinya. Dan insya Allah kalau di kita mudah-mudahan tidak juga di yang kategori ini. Yang ketiga, memandang Ramadan sebagai bulan yang memberi aspek material saja. Wah, ini ada keuntungan loh di Ramadan itu. Nah, ini. Ya bisa jadi banyak yang mengais keuntungan di bulan Ramadan itu. Nek Ramadan ki akeh takjil, oke podo jamaah sing sregep. Banyak nanti ke masjid, ke pengajian. Kenapa? Karena nanti ada bagi zakat atau bagi infak dan seterusnya. Sehingga di situ ada dia mendapatkan itu. Atau bagi mereka yang kaya raya, bulan ini dia sudah menyiapkan tidak rohaninya yang dia siapkan, tetapi yang disiapkan adalah harta bendanya. Wah, saya mau ngasih isi A, si B, saya butuh ini, itu, dan seterusnya. Kalau memang ngasihnya nanti betul-betul dengan hati yang ikhlas, bisa menjadi tabungan buat kita. Tapi hati-hati sekali ketika kita sudah mengeluarkan harta, tetapi hati kita ternyata nggak bisa jaga, sehingga menjadikan kita malah sia-sia. Yang keempat, memandang Ramadan sebagai bulan untuk memaksimalkan ibadah. Inilah yang diharapkan. Kita berusaha memaksimalkan ibadah. Karena kita tahu yang kita lakukan di bulan Ramadan, amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan. Jadi kita ibaratnya, makanya di Ramadan itu berlomba-lomba orang berbuat baik. Sampai ibaratnya, ketika kenapa orang itu berlomba-lomba untuk memberikan takjil karena berharap ketika dia puasanya sendiri, wah aku nih poso ketok gak jelas. Nah itu kan, dia akan membayangkan, aku ingin memberi buka puasa untuk si A, si B atau untuk orang lain dengan harapan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang dia beri tanpa mengurangi. Nah ini, jadi ya bagus ini, tapi ya kita harus berusaha untuk diri kita sendiri harus yang baik. Menjadikan Ramadan sebagai bulan madrasah. Nah ini, yang di situ bernuansa untuk transendentalnya, kita ya mengacunya untuk Allah. Jadi kita ikhlas, betul-betul menjadikan ikhlas. Nah ini, kerja akum Ramadan syahrul mubarak. Ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah ini, dan ibaratnya di situ janjiannya kudune kayak gitu kan. Ketika bulan Ramadan itu membuka pintu untuk kita masuk surga dan neraka itu ditutup. Yang di dalamnya apa namanya? Kita harusnya nggak berbuat yang menjadikan kita masuk neraka. Dan yang lebih lagi nanti membahagiakan kita adalah dalam bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, tapi ini kalau dibahas nanti nggak sampai. Ini saya masih mengikuti yang dari PPA saja. Penting menjadi mentajdid pemahaman makna puasa. Nah, kalau kita bicara tentang puasa, saum, apa siang? Saum umum, menahan diri dari segala perbuatan dan perkataan, baik karena berpuasa. Sebagaimana dalam konteks fikih ataupun tidak. Nah, ini saum disebut hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Maryam. Ini kembali lagi kita di kisahnya Maryam, orang yang suci atau disucikan Allah. Ayat 26. Fakuli wasrobi waqori aina fa imma taroyina minal bashari ahadan fakuli ini nazartu lirahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar. Apa nadarnya? Ini berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Jadi di sini hanya sehari. Jadi
Ini kisah dari Maryam. Tetapi ketika kita bicara tentang Siam, maka di Al-Quran disebutkan lebih banyak. 7 kali di Quran surat Al-Baqarah 183. Nah ini yang selalu disampaikan dan insya Allah sudah hafal semuanya. Ayat 187, 196 di Quran surat An-Nisa. Ayat 92, kemudian Al-Ma'idah 89 dan 95 dan yang terakhir Mujadilah ayat 4. Nah, ini kalau makna siam. Nah, itu nggih. Imsyak ngani syai' batarkilah. Jadi batarkilah menahan diri dari sesuatu serta meninggalkannya. Nah, ini kita menahan diri ini. Dari apa? Ini to'am, dari makan, minum, jima. Itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dan menyempurnakannya dan menjauhi dari yang madorot yang di situ bisa menjadikan kita untuk ibarat jangan sampai untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, itu. Jadi kita berusaha untuk itu. Itu sebetulnya tafsir ayatul ahkam ya. Ini masih ini tafsir ayatul ahkam itu kalau ditulis ayanul itu salah itu. Tapi memang ini belum saya ganti, ini masih tulisan murni dari PP. Oke, ini dia dari tafsir. Jadi kita tidak hanya ibaratnya kita menahan dirinya dari makan, minum atau jima dari fajar sampai tenggelam matahari, tapi menyempurnakannya dengan kita menjauhi hal-hal yang ibaratnya mengandung madorot. Nah, itu hal-hal yang sudah memang harus kita jauhi ya dijauhi dari hal-hal apalagi yang berbuat menjadikan haram, yang diharamkan oleh Allah. Dasarnya itu tadi yang di Quran surat Al-Baqarah 183. Ya, insya Allah penjenengan semua sudah hafal nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi di sini diwajibkan atas kita semua. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Jadi orang-orang terdahulu ternyata sudah disuruh juga untuk berpuasa. Oh, kalau begitu tidak hanya di bulan tidak hanya untuk kita umat Nabi Muhammad, enggak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kita sudah disuruh untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Harapannya ini. Finalnya ini. Nah, ini kalau kita membahas la'allakum tattaqun saja, kalau saya melihat kalau penjenengan nanti mau ini itu ada buku yang sangat menarik itu dari Agus Mustafa. Membahas la'allakum tattaqun saja itu wah sudah tinggi sekali predikat kita itu. Karena orang yang takwa itu dia ada rasa takut kepada Allah untuk melakukan hal yang dilarang. Jadi menjauhi segala yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini sudah tingkat tinggi. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu digunakan dalam Al-Qur'an. Nah, ini tidak begitu. Nah, kutiba. Nah, ini. Yang di sini adalah kutiba alaikumusiyam. Kita sebetulnya diwajibkan. Nah, ini diwajibkan untuk kita itu puasa. Kalau di situ kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Hal ini mengindikasikan pada hal-hal yang bersifat daruriyatul hajat. Nah, ini hajatul daruriyah. Kalau di dalam fikihnya itu ada 5 hal yang menjadi kebutuhan manusia. Jika 5 hal itu tidak ada, maka dia tidak akan bahagia. Nah, itu.
5 hal itu. Oke. Jadi ada nasel, ada akal, dan seterusnya. Itu ada 5 itu. Kalau tidak ada pada diri kita, maka kita tidak akan bahagia. Salah satu saja hilang, nah, itu tidak akan bahagia. Harus ada semuanya. Nah, itu. Aspek psikologisnya, untuk menjelaskan bahwa puasa Ramadan bukan sesuatu yang berat. Karena terbukti orang terdahulu juga melaksanakannya. Tidak hanya orang terdahulu, saat ini anak-anak juga sudah melaksanakannya. Anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan puasa. Mungkin ada yang puasanya setengah hari, ada yang puasanya dia bangun tidur mulai. Nah, itu kan pembelajaran. Sebetulnya secara psikologis sehingga nanti dia akan merasakan bahwa puasa itu tidak memberatkan. Tapi puasa itu menyenangkan dan biasa saja. Nah, itu. Tidak menjadikan kita terus naik poso gitu baik. Nah, itu. Insya Allah tetap beraktivitas seperti biasa. Karena di situ karena secara psikologis kita insya Allah sudah ya kita matang. Tetapi ketika kita punya anak, punya nanti mungkin yang sudah sepuh punya cucu, itu pentingnya untuk menyampaikan ke generasi di bawah kita. Sehingga mereka akan senang datang Ramadan itu senang. Bukan ibaratnya bukan puasa. Nah, ini. Dan kalau tujuan finalnya tadi disampaikan la'alakum tattaqun. Nah, ini mungkin ini harus dibahas tersendiri, ya. Tapi paripurnanya ya memang kita mencapai pada derajat takwa. Itu. Takwa itu tadi takut untuk gampangane yang sederhana. Orang takwa itu takut melakukan hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang dan melakukan segala yang diperintah. Kita orang Islam kan janjane itu kuncinya. Tapi nek ditanya, kita sudah takwa betul apa belum sih? Nek ngaku sudah, mungkin bisa ngaku, tapi kenyataannya apakah kita sudah mampu menjauhi semuanya? Belum. Buktinya kita ngerumpi masih senang. Nah itu nggih. Pelit juga masih iya. Kita masih lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada orang lain. Meskipun orang lain itu orang tua kita. Bisa jadi masih ada orang yang kepentingan kita lebih dimenangkan daripada kepentingan untuk orang tua kita. Berarti kita sebetulnya belum disampaikan itu belum sampai pada derajat takwa. Ini idealnya. Sementara ketika kita urusan orang tua, wah berarti urusan kita itu sudah harus dikesampingkan. Belum lagi nanti untuk fala takullahuma ufin. Ayo ngomongnya piye. Dengan orang tua kita kadang bisa jadi masih menyakiti. Kita nggak bentak, ngomongnya halus, tapi bahasa halusnya menyakitkan. Ya, bisa jadi kita nggak merasa seakan-akan itu biasa. Padahal ternyata sudah menyakiti. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kalau kita melihat sejarah sejak zaman dulu sudah dikenalkan utusan-utusan terdahulu itu, nabi-nabi terdahulu itu sudah dikenalkan dengan puasa. Nah, itu. Jadi di sini nggak hanya kita saja. Nah, itu. Kemudian kalau di dalam hadis, nah, itu, di hadis itu banal Islam al-khamsin. Ya. Islam dibangun atas 5 pilar. Nah, ini berarti rukun Islam. Itu syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Berarti sudah masuk. Poso berarti aku tuh ngakoni. Yang wajib adalah di bulan Ramadan. Saking wajibnya. Ini nanti bicara soal wajibnya ini. Saking wajibnya, maka seseorang yang dia tidak puasa tanpa sebab yang syar'i itu tidak bisa membayar puasa itu.
Berarti kita nggak bisa membayar. Orang iso nyaur utang? Enggak. Kalau kita nggak puasanya, maksudnya berbukanya itu karena bukan alasan yang syar'i. Tapi bagaimana jika kita, wah ini saya nggak puasa, sakit, ya beda lagi. Tapi kalau karena bukan alasan yang syar'i, karena ogah-ogahan dan sudah tahu hukumnya, nah itu ibaratnya ra iso diganteni meskipun engkau ganti dengan emas seisi bumi. Nah, itu. Jadi ibaratnya hati-hati sekali. Hati-hati sekali jangan sampai kita tidak berpuasa ibaratnya hanya karena persoalan yang sepele. Nah, itu. Puasa adalah madrasah. Nah, ini pendidikan ini buat kita ibaratnya puasa itu orang yang berpuasa itu bisa menjadikan dirinya orang yang lebih baik. Puasa itu menjadi tameng. Asyamu junnah. Nah, ini tameng ini. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor. Yarfus walayajhal, perbuatan yang bodoh. Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya, maka hendaknya dia mengatakan aku sedang berpuasa. Nah ini. Sabar nggak kita? Mampu nggak? Kalau kita ibaratnya, wah ini lagi ejek-ejekan, ini lagi bully-bulian. Nah ini. Jangan-jangan kita malah membalas. Ini loh maksudnya, kita disuruh ketika kita itu sedang ada konflik. Dan kemudian ada orang lain yang ngomong nggak bagus. Maka ini, kita dicela. Nah itu, kita mengatakan, aku sedang berpuasa. Bukan hanya sekedar ngomong kayak aku sedang berpuasa. Bukan. Tapi mengatakan, kamu itu sedang berpuasa. Aku berpuasa. Berarti aku tidak akan membalas omonganmu yang tidak bagus. Aku tidak akan membalas. Kamu itu menyakiti, kamu membuli. Enggak, aku sedang berpuasa. Tidak hanya sekedar kita ngomong, aku sedang berpuasa, tapi akhlak kita menyampaikan, kalau aku itu sedang berpuasa, maka aku harus berbuat baik. Dia berbuat jahat, aku tidak akan membalas, karena aku sedang berpuasa. Nah ini di kita latihannya di Ramadan. Padahal Rasulullah tidak di bulan Ramadan, tidak sedang puasa. Sudah seperti itu baiknya beliau. Nah, ini ya, salah satu contoh ketika beliau diludahi, beliau tidak membalas. Ini, beliau tidak sedang berpuasa, sudah mampu berbuat baik seperti itu. Nah, awake dhewe gitu. Kita nggak puasa untuk begitu kayaknya agak berat yo. Paling tidak ketika kita berpuasa, jadikan puasa itu tameng. Ketika ada sesuatu kita ibaratnya menyakiti, yo aja diwales. Katakan, aku sedang berpuasa. Enggak, aku puasa. Aku harus baik. Aku tidak ingin puasaku ini hanya akan menjadikan lapar dan dahaga. Aku tidak ingin puasaku ini sia-sia. Ya ini harus begitu. Jadi tidak, aku sedang berpuasa hanya begitu saja, tapi tetap ngomong ya nggak bagus, ya nggak ada gunanya. Maksudnya ya kita harus makna yang tersirat di dalamnya itu mengatakan ketika aku sedang berpuasa berarti ya sudah puasa betul untuk kita nggak ngomong membalas yang nggak baik, berarti omongan kita tetap selalu baik. Nah ini berat tuh ternyata lisan kita itu gampang banget untuk ngomong nggak baik. Misalkan ketika sedang sendiri mungkin bisa jadi aku akan berusaha untuk ngomong yang baik. Baik bisa, insya Allah bisa. Kita keluar kemudian ketemu dengan komunitas yang macam-macam di tempat sayuran atau di tempat dengan arisan RT RW atau di kumpulan PKK apalah misalnya kelurahan, wah ketemunya dengan orang macam ini
ucapan kita ya menjadi godaan juga. Bisa enggak? Nah, itu. Jadi ya monggo. Ibaratnya mengatakan aku sedang berpuasa itu ya betul-betul bicara kita baik, ya, tidak sampai melakukan yang merugikan diri kita dan menyakiti orang lain. Kita ngomong orang lain tersinggung, itu sudah ada noda di hati kita. Seandainya kita itu, hati itu, nodanya di titik-titik, di totol-totol kayak jamuren. Nah itu kalau baju putih ini yang jamuren. Nah itu. Kayaknya ya titik-titiknya totol-totolnya banyak sekali itu. Bisa jadi kita, walah, nek wong roh itu gilo. Gitu. Orang melihat itu enggak tertarik. Bisa jadi kalau orang melihat kebusukan kita, kejelekan kita, enggak ada yang mau bersahabat dengan kita, enggak ada yang mau bicara dengan kita. Nah, ini bisa jadi begitu, masih sangat bersyukur karena kita ditutupi oleh Allah. Nah, mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang ini betul-betul bisa menjadikan tameng buat kita semuanya untuk belajar menjadi baik. Ini bicara baik, maka itu adalah bagian dari akhlakul karimah. Dan ketika seseorang itu punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka insya Allah kita mampu untuk mencapai derajat takwa. Ini. Mungkin enggak kita sampai derajat takwa tapi ngomong kita enggak bagus. Enggak. Kalau ada orang mengatakan, saya begini, Neng kan hatiku ape, ini kan cuma luarnya saja. Enggak. Apa yang kita katakan itu adalah cerminan dari hati kita. Sebetulnya seperti itu. Kalau dia ngomong, tapi dia sebetulnya baik kok. Nah, seandainya dia ada nilai baiknya, mungkin iya, tapi tidak bisa dikatakan 100%. Mungkinkah dia mencapai derajat takwa? Jauh. Jauh dari ketercapaian. Berarti ya harus betul-betul kita berusaha untuk ya berbicaranya yang baik, sehingga itu menjadi kebiasaan, sehingga kita punya, ibaratnya kita itu sudah berjadikan ya, oh kalau ketemu dengan si fulan, ibu ini itu orangnya menyenangkan karena mempunyai akhlak yang baik. Itu nanti baru bisa sampai derajat takwa. Asy'aroni, menurut Asy'aroni, puasa itu melahirkan pribadi yang bermentalitas sabar, baik dalam suka maupun duka, lapang maupun sempit. Sabar merupakan bentuk imunisi yang paling ampuh mencegah diri dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit fisik maupun non-fisik. Nah ini, jadi sabar itu enggak gampang. Gampang diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Sabar dalam kebahagiaan mungkin sudah banyak orang melakukan. Tapi bisa sabar enggak? Sabarnya tidak boros, keluarkan zakatnya, atau bisa jadi tidak hanya zakat tapi juga infaknya. Dia tidak memakai berlebihan, ya hanya seperlunya. Kan begitu. Ketika kita itu diberikan kebahagiaan, diberikan kebaikan, diberikan harta yang banyak, itu berarti sabar dalam bentuk atau dalam kita diberikan suka atau bahagia. Atau sabar dalam duka. Ini kehilangan orang yang dicintai, bisa orang tua, bisa pasangan hidup, bisa harta, bisa jabatan. Nah ini macam-macam bentuk dukanya, atau kehilangan, hilang kesehatannya. Lapang maupun sempit. Lapang sempit baik waktunya, baik nanti dari umurnya. Nah, ini. Tapi yang jelas dengan kita puasa, paham, mungkin ketika kita lapar, ya Allah, ternyata orang lapar begini rasanya. Membayangkan tetangga kita atau orang-orang yang kita lewati ketika kita pergi di bawah kolong jembatan. Nah, ini.
kalau lapar seperti ini. Ya. Kalau panjenengan melihat nanti Sufi Imam Ghazali, ya. Kalau Imam Ghazali itu nyuruh kenapa gampang. Kalau kamu ingin cepat bisa mudah bersyukur, bisa mengerti orang lain, maka sedikitkan makan sahur. Nah, ibu-ibu yang di sini, yang banyak atau malah disedikitkan kayak Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali suruh sedikit, kenapa? Biar nanti cepat ngelempuing kalau bahasa orang Puring ya. Cepat lemes. Nah, itu. Makan sahurnya sedikit saja. Yo kok malah cepat lemes. Justru cepat lemes kuwi akan bisa membawa dirinya, oh, ternyata aku menjadi manusia yang sangat lemah. Makannya digeser, pola makan, jam makannya digeser saja, sama Allah digeser. Disuruh terbit fajar itu terakhir. Wah ya Allah, nembe jam 10 dening wis kruyu, dening wis lemes temen kayak delo meneh kunang-kunang. Nah, itu. Kita merasa dengan begitu dia akan dekat dengan Allah, meminta sama Allah. Dia akan berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu kalau nulisnya Imam Ghazali. Memang Imam Ghazali itu adalah seorang sufi, nggih. Dia ahli ini. Tapi nek saya nggak mau lah. Nek lemes engko yo dadi ora nyambut gawe, Bu. Nah, itu. Misal tidak semangat. Ya monggo, sebetulnya hakikatnya bukan seperti itu. Itu kan bagian. Imam Ghazali itu kan memang apa ya? Kadang apa yang beliau sampaikan itu mudah untuk diterima oleh orang-orang yang awam. Itu. Sehingga nggak mengherankan kalau Imam Ghazali itu untuk zikirnya juga dihitung ada batas minimalnya. Nah, itu. Tapi nggak ada batas maksimalnya. Nah, itu bagusnya kan di situ. Ketika seseorang mau berzikir misalkan versi Imam Ghazali, kenapa kalau Imam Ghazali itu dihitung? Ya karena kalau nggak dihitung cenderungnya sedikit. Nanti penjenengan dicoba. Saya mau berzikir setiap hari. Kira-kira biar banyak caranya gimana? Kalau memang tidak dihitung itu menjadikan kita banyak, misalkan saya mau membaca istighfar. Rasulullah tidak kurang dalam sehari tidak kurang 100 kali. Di hadis yang lain tidak kurang dari 75 kali. Intinya aku kutubnya akeh lah. Imam Ghazali itu 1000. Dibuat minimal 1000 kali. Tapi kan nggak ada tuntunannya. Iya, memang betul nggak ada tuntunannya. Tetapi ketika kita kok tidak, misalnya nggak dihitung terus jadinya nggak banyak, maka nggak masalah. Pertama kita coba dihitung, ternyata kesel ya, peng sewu. Nah itu berarti ketika kita berzikir tidak dihitung dan tidak merasa capek, tidak merasa, berarti nggak banyak. Nah, itu loh. Itu versi Imam Ghazali. Sehingga bicarane ben aku iso ping akeh. Dan nanti kalau memang sudah bisa banyak, nggak perlu dihitung. Nah itu. Jadi memang itulah proses untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Nek puasa ini biar kita mengakui keberadaannya Allah, biar kita mampu untuk bersyukur, kata Imam Ghazali, sedikitkan makan sahur. Itu. Tapi kalau penjenengan juga bekerja, seperti saya bekerja, berusaha kalau sahur itu makan nggak harus banyak, tapi minum banyak. Nah, itu. Minum secara periodik, paling tidak harus 3 gelas. Menjelang ini jangan langsung sekali duduk 3 gelas, nggak mungkin bisa. Bangun tidur sudah nyicil minum, mungkin sedikit. Nanti sedang menyiapkan nenek-nenek, minum lagi. Nanti mau makan sudah minum, jeda nanti setelah makan minum lagi, diberi jarak. Setelah makan jangan langsung minum. Nah, itu kan kalau menurut kesehatan ada apa ya?
nggak bisa mengambil apa nutrisi atau apa kayak gitu, nanti mbok saya salah ini ya, ada orang kesehatan yang lebih paham. Tapi yang jelas memang kalau di Zaidul Akbar itu paling tidak kita dari makan untuk minum itu sekitar 30 menit. Wah, nek saya tapi kedawan. Ya monggo lah, paling tidak diberikan jarak. Jangan langsung begitu selesai makan langsung minum, kecuali kalau memang sudah ya Allah iki wis imsak, nek orang ndang minum ya wis kena krungu adzan. Iya, tidak apa-apa, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Nah ini. Nah, kalau ini ya kalau Zaidul Akbar sudah menyampaikan, saya ya percaya pasti beliau sudah meneliti, beliau sudah nggak asal bunyi saja, nggak asal ini begini, pasti beliau sudah melakukan apa penelitian lah, intinya seperti itu. Jangan langsung minum. Bagaimana penentuan awal Ramadan? Meskipun kita itu sebetulnya orang yang nggak paham, tidak menentukan, tapi kita mengikuti dan untungnya kita di Muhammadiyah sudah ditentukan. Orang-orang yang pinter sudah ngitung, orang-orang yang pinter ahli hisabnya sudah ngitung. Nah, ini. Sehingga kita tinggal melu-melu tok lah, bukan termasuk yang penentu. Meskipun melu-melu neng paham, nah itu paham. Oh ini yang lebih tepat. Tidak hanya sekedar melu-melu tok. Nah, kita hanya taklid buta nggak boleh karena kita dianggap orang yang mampu untuk berpikir. Ini sehingga kita kenapa sih kok Muhammadiyah itu sudah memutuskan ini tanggal sekian Ramadan, tanggal sekian Syawal misalnya. Oh, karena hitungannya seperti ini dan tingginya sekian derajat kan gitu. Ini seandainya tidak terlihat. Nah, itu sudah dihitung kok misalnya nggak terlihat, nggak kelihatan. Nah, terus maka genapkan 30 hari. Salah sina yauma. Jadi disuruh menggenapkan 30 hari. Lah, aku pengen sing akeh. Nah, ya nggak jadi. Harus ada dasarnya. Itu. Nah, lihatnya apa? Dengan menggunakan hisab. Jadi dihitung. Dan memang untuk menghitung ini ya harus orang yang tentu saja mempunyai pengetahuan tentang ilmu falak. Nah ini hal-hal yang bisa jadi saya nggak begitu paham ini. Telah terjadi ijtima atau konjungsi. Ini tingginya bulan sekian derajat dan seterusnya. Nah itulah kalau kita membaca dari beritanya itu paling tidak kita pernah membaca. Meskipun kita tidak mampu menguasai itu, tapi paling tidak kita paham. Nah, ini. Karena terjadinya ijtima atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Nah, inilah ngitung ya, hitungan komariahnya. Pada saat matahari terbenam, bulan piringan atasnya masih di atas ufuk. Nah, ini mengapa bukan hisab hakiki? Imkanur ru'yat, karena para ahli hingga saat ini belum sepakat dalam menentukan berapa derajat ketinggian bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat. Nah ini dapat dilihat biasanya hanya mungkin 3 derajat ke atas. Sebelum ini yang sering-sering belum terlihat. Padahal ketika belum terlihat, berarti sebetulnya itu sudah masuk bulan. Maka di situ bagi Muhammadiyah, jika posisi bulan sudah berada di atas ufuk, dan posisi saat itu pada saat matahari terbenam, di seluruh Indonesia itu sudah terbenam, seberapapun tingginya, meskipun hanya 0,1 derajat, maka esoknya adalah hari pertama bulan baru. Secara hisab, ya wis ganti bulan, wong wis ono ini. Tapi nek dideleng kuwi urung ketok. Nah, itu. Nek dideleng urung ketok, ning nek wis diitung ya wis ono tulisane, wis luwih
Sehingga di sini tidak semuanya memakai. Itu sudah nggak usah dibahas tentang khilafiyah. Kalau bagi kita kan sudah, yang penting kita jalankan. Perempuan muslimah dan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah yang dapat mengantarkan perempuan agar bisa masuk surga. Nah, kata kuncinya di sini, dari pintu mana saja. Ya, dari pintu mana saja yang kamu suka. Nah, ini masuk surga min ai abwabi jannah syi'ti. Wis arep mlebu surga saka ngendi wae. Berarti kita itu menjadi istimewa. Nah, ini. Jadi ya luar biasanya ini. Puasa sing kepriye? Nah, kembali lagi tentu saja puasa yang mampu mencapai tingkatan la'alakum tattaqun. Takut. Kalau kita puasanya sampai ke situ, maka insya Allah kita mampu atau kita diizinkan untuk masuk surga dari pintu mana saja. Tidak hanya puasa, wanita yang sholat 5 waktu. Nah, ini sholat kita betul-betul bagus. Nanti berarti kalau kita bicara sholat, kita membahas tentang sholat. Paham enggak artinya sholat? Jangan-jangan kita sholat ya pokoknya sholat rubuh-rubuh gedang. Pokoknya aku sholat ya ngono kuwi. Artinya apa embuh? Berarti kita harus belajar artinya. Kenapa sih untuk belajar arti? Karena kita paham maknanya, itu bisa menjadi indikator kita tenang, kita tumaknina. Kita menjadi gampangannya lebih khusyuk. Bisa salah satu indikator kita khusyuk kalau kita paham maknanya. Mudeng. Kita berdoa. Misal ketika kita sujud atau ketika kita ruku. Doa yang kita baca. Kalau kita paham, kita pelan. Atine ngrentes. Nah itu. Sholat, kalau kita bicara sholat itu begitu. Itu ngrentes. Subhanaka Allahumma bihamdi Allahumma firli. Tidak hanya sekedar subhanaka Allahumma bihamdi Allahumma firli. Enggak. Subhanaka maha suci engkau. Ya Allah. Itu. Kita mensucikan Allah. Harapannya dalam hati, ya Allah sucikan hatiku. Nah, ini. Memang ketika kita mau memahami sampai detail, apalagi terus nanti diikuti dengan doa, itu mungkin gampangnya kalau kita sholat sendiri. Atau kalau kita sholatnya di tanah suci. Nah itu ya. Kalau di tanah suci itu, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Itu saya coba seperti itu 8 kali. Nah ini. Berarti ketika kita misalnya mengucap itu 3 kali, sisanya kemudian untuk berdoa, boleh di dalam hati. Ngerentes, artinya batin. Nah itu. Maka ketika kita membaca Subhanaka Allahumma, kita melihat ya Allah maha suci engkau. Allah, kita mensucikan Allah. Harapannya, kenapa sih kita mensucikan Allah? Harapannya Allah pun mensucikan hati kita. Kalau hati kita itu baik, hati kita suci, hati kita bersih, maka kita jauh dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa bihamdika, segala puji hanya milikmu. Segala puji itu milik Allah. Kita ingat, oh ya Allah, aku kemarin habis dipuji orang. Nah ini, nggak ada apa-apanya. Segala puji itu milik Allah. Meskipun saat ini kita orang sukses misalnya, penjenengan termasuk orang yang sukses, nggak ada apa-apanya. Semuanya itu adalah milik Allah. Kalau Allah ambil, kita nggak mampu untuk memeganginya. Allahumma gfirli. Kita selalu mohon ampun. Ya Allah, ampuni hamba. Di setiap rukuk kita, setiap sujud kita, kita mohon ampun sama Allah. Berarti ketika kita hanya sholat wajib saja,
kali sudah diulangi. Apalagi ketika ditambah dengan duha, ditambah dengan qobliyah ba'diyah, ditambah dengan qiyamul lail. Berkali-kali kita mohon sama Allah. Dan insya Allah di situ loh akan diampuni dosanya. Nah, makanya di sini menjadi salah satu faktor penyebab untuk kita bisa masuk surga. Sholat 5 waktu. Monggo kita sama-sama belajar sholatnya yang baik. Jangan terlalu cepat. Nah, ini. Ojo koyo apa itu? Capung, kinjeng cewek. Nah, ini kita berusaha pelan. Sholat kita sudah menjadikan kita masuk surga dari pintu manapun. Apalagi puasa kita. Nah, misalnya begitu. Menjauhi kemaluannya dari yang diharamkan. Jangan sampai berbuat zina. Dan taat pada suaminya. Ini ya. Pada suami. Memang sih kadang kita bisa taat. Tapi di waktu-waktu tertentu kadang kita juga nggak taat. Diperintah dong-dong yora gelem. Disawang dong-dong yora nyenengke. Nah, atau bisa jadi kalau kita sedang capek suami minta ya dong-dong disemayani. Tapi paling tidak di situ ada komunikasi. Ya. Kita taat pada suaminya. Maka jika kita bisa seperti itu, kita mampu atau dibolehkan, diizinkan, dipanggil oleh Allah. Kita akan masuk dari pintu manapun. Ini. Keistimewaan perempuan. Ini. Menstruasinya sudah nggak usah. 1. Puasa bagi perempuan hamil dan menyusui. Bagaimana jika kita sedang hamil? Ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam Quran surat Al-Baqarah 184. Meskipun nanti ada khilafiyah. Dan wajib orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang yang miskin. Nah, ini. Itu yang di Quran. Kata kuncinya orang-orang yang berat menjalankannya. Beratnya karena apa? Bisa jadi karena dia hamil. Ini. Tidak wajib berpuasa dan tidak usah mengganti puasa di lain waktu. Melainkan hanya membayar fidyah. Menurut hadis Anas bin Malik Kaubi, Rasulullah bersabda, sungguh Allah Maha Besar dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian serta membebaskan puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Nah, ini apa nggih? Gampangane pasti karena kita kebanyakan imam madhabnya berbeda, maka bisa jadi berbeda. Tapi boleh enggak ketika kita memang betul merasa berat, seperti di ayat yang pertama tadi, kemudian kita membayar fidyah saja dan tidak bayar utang, maksudnya enggak nyaur utang. Ya ada dasarnya, boleh. Di hadis yang lain dari Ibnu Abbas yang artinya kamu perempuan hamil atau menyusui, termasuk orang yang sangat berat berpuasa, maka kepadamu wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha atau nyaur utang maksudnya. Landasan dasarnya adalah hadis dari Ibnu Abbas yang tadi. Okay? Nah ini Ibnu Abbas annahu qala usbita lil hubla wal mudi ayuftiro ayud aima fi kulli yaumin miskinan. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditetapkan bagi perempuan yang mengandung
Mengandung beda-beda. Aku ngandung lah biasa wae lho. Ya bisa jadi memang seseorang biasa nek di daerah saya leh ngarani ngebu, mangan opo wae yo doyan. Turu yo gampang. Tapi ada yang ketika menyusui Masya Allah. Makan apa wae gak gelem. Nah itu. Turu yo bola-bali tangi. Nah, mungkin ini yang berat. Nah, bisa jadi kan. Dan menyusui. Atau menyusui juga ada yang biasa saja, nggak lemes, tapi ada yang karena menyusui nggak kuat berpuasa. Angger bar ngemi iki bar disedot, aduh, wis nglempuing lah itu, wis lemes misalnya. Bisa jadi. Maka di hadis itu boleh untuk kita tidak berpuasa. Gantinya apa? Memberi makan. Ini. Meskipun tadi saya matur nggih, perbedaan pendapat pasti ada. Kemudian analisanya, pertimbangan dari fatwa tarjih. Yaitu melihat dari Al-Quran dan hadis. Tadi sudah ada Al-Quran, nggih, karena berat. Ini, maaf, minum sebentar. Dari Quran begitu, dari hadis begitu. Ketika sudah ada dan kita beristihad, maka boleh kita. Al-masyaqqatu tajlibut tais. Jadi ya ada yang mudah dipilih, ibaratnya orang usah ngangel kayak gitulah nih, gampang gitu. Dia dari makos itu syariah. Nah itu dari kata tadi yang duri dunasl dan hifdun nafs. Jadi memelihara keturunan, memelihara jiwa. Aku kuat poso aku hamil lemes gak mangan misalnya. Karena aku gak mangan, wah bisa mati. Anak yang dikandungnya karena sakit kemudian bisa meninggal dunia. Atau bisa jadi karena kurang nutrisi hingga akhirnya ayo jadi stunting. Jadi bukan generasi yang ini kan Rasulullah meminta kita memiliki anak yang banyak tapi juga meninggalkan generasi yang kuat. Nah, misalnya itu. Jadi di situ adalah hifdzun nasl, hifdzun nafs untuk menjaga itu. Namun perlu ada pertimbangan dari aspek medis dan para ahli. Atau bisa juga setelah periksa dari dokter menyarankan, nah itu jangan puasa. Misal itu lemah, kamu sudah sekian kali keguguran, yang bisa. Jadi banyak faktor, bisa jadi yang kita tidak boleh tidak berpuasa. Nah, seandainya kita tidak berpuasa, kemudian membayar fidyah. Fidyah itu ta'amu miskin, memberikan bahan makanan pokok. Nah, ini. Bahkan di sini dikatakan dan makanan santap. Berarti nek ngono mateng. Ya, mateng. Nah, itu. Maksudnya makanan siap saji. Nah, itu. Berarti ya wis gari dahar. Nah, itu. Sudah kita tinggal makan saja. Tidak lah nek aku ngowahi beras bisa luwih akeh lho. Nah, itu. Ya, nanti ini beda ulama, beda lagi. Nah, itu. Bahan makan sebesar 1 mud. Nah, ini kalau satu mud, ukuran 1 mud itu kalau kita ngukur beras itu sebetulnya nyawuk beras pakai tangan nganti tekan sikut. Jadi tangan kita digandengke, kayak kalau kita ibaratnya gandengke tangan ini dari sikut lengan nganti tekan harap. Lah ini, nek misalkan kita bahan pangannya beras lah nyawuk 1 mud itu seperti itu. Ya itu di beras itu gitu.
itu takaran perut kita. Lah aku awake gede, yo akeh misalkan. Aku wonge dhuwur, yo dawa tangane, berarti kan di tangannya ya ada. Iya, berarti sebetulnya jatah makan dia berarti ya banyak kan begitu. Ya. Bahan makan, bahan pangan sebesar 1 mut. 1 mut itu ukurannya seperti itu. Atau misalnya, nah kalau di kilogram bagaimana? Nah itu yang di bawah itu sekitar 6 kilogram. Nah akhirnya nanti orang ya wis lah semono. Oh, itu. Tapi seandainya mau beras pengen pas ya itu tadi. Nyawuk beras tapi leh nyawuk nganti tekan sikut. Tetap kan di atas lengan ini, di atas tangan ini nanti ada meskipun hanya sedikit. Atau bisa juga ini wujudnya uang tunai. Wah, sekali makan jangan dihitung makannya nasi kucing nggih. Lah aku makan nasi kucing rego 3.000 kayak itu ya. Kayaknya sehari suruh makan nasi kucing juga enggak mau. Pasti kepengennya yang enak. Nah, berarti kalau memberi uang tunai senilai 1 kali makan, misalnya mau diwujudkan itu, ya buatlah makan yang enak. Jangan makan yang tidak enak. Karena makan tidak enak, nyun pangapunten kalau tadi saya sampaikan, mangane nasi kucing. Nah, itu ya kayaknya hanya sesekali. Kita sesekali kadang kangen dengan kita makan nasi kucing. Kan gitu. Tapi kan hanya sesekali, enggak untuk setiap hari. Kalau setiap hari ya pasti standar. Maka kalau untuk uang tunai senilai 1 kali makan ya diusahakan lebih baik dari biasanya. Insya Allah kalau kita lebih baik, lebih banyak, yo pahalanya insya Allah juga lebih banyak. Bagaimana jika mengganti dengan uang tunai? Nah itu tadi ya sama saja. Berarti enggak uang tunai senilai 1 kali makan. Nah ini, jika seseorang itu junub atau jima di bulan Ramadan, itu sudah ada larangannya. Tidak boleh. Bahkan ketika seseorang itu janabat di bulan Ramadan di siang hari, maka dia harus memerdekakan budak. Nek nggak bisa dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nek raiso ya tambah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu. Meskipun yang dicontohkan sahabat itu akhirnya nggak disuruh nyaur utang. Wis ora nyaur utang, wis ora kon bayar gitu. Yo itu kan nek wong wis entek-entek aneh gitu. Tapi bagaimana kalau dilakukan malam hari? Sah-sah saja. Pokoknya yang penting tidak siang hari. Nek siang hari itu tadi hukumannya. Rasulullah pernah bangun pagi dalam keadaan junub karena mimpi, kemudian beliau tidak buka puasa atau membatalkan puasa dan tidak pula mengkodoknya. Nah ini, jadi ini yang apa namanya menjadi kadang berbeda karena di hadis yang lain ketika sampai waktu fajar kok dia masih dalam keadaan junub maka puasanya tidak sah itu. Tetapi ketika dilihat siapa sih yang meriwayatkan, ternyata yang meriwayatkan itu yang tadi puasanya tidak sah itu adalah Abu Hurairah kalau nggak salah begitu, dan yang ini Aisyah. Nah, itu seperti yang ada di slide ini. Dari Aisyah, Muslim dari Aisyah. Waktu fajar di bulan Ramadan, sedang beliau dalam keadaan junub bukan karena mimpi. Maka mandilah, mandi janabat beliau dan kemudian berpuasa. Berarti misalnya ini besok penjenengan malam hari sudah junub sama suaminya. Terus sare angklur banget. Tangi-tangi wis adzan subuh. Nah, itu loh.
Maka dia dikatakan dalam keadaan junub. Sudah masuk waktu subuh. Maka dia ya sudah tetap puasa. Nah itu tidak, waduh aku gak sido poso iki. Nah wong aku keadaan janabat nanti tekan subuh ya dan subuh. Nah itu. Ya enggak. Nah, ini di sini maka ketika mendengar adzan ya wes terus gak segera bersuci. Nah, itu segera mandi. Setelah itu ya wes terus kayak puasa. Ojo di engko disit lah, engko disit ya enggak boleh. Kemudian puasa dan perempuan haid dan nifas. Di Quran Al-Baqarah 184 sampai 185 memang tidak disebutkan secara eksplisit larangan puasa bagi perempuan haid. Namun pembacaan terhadap suatu dalil harus dengan cara istiqro maknawi, integralistik. Nah, ini. Jadi gimana kalau sedang haid? Maka disampaikan di situ oleh Aisyah, diperintah qadha. Ini. Kami diperintahkan qadha. Qadha apa? Puasa, sholate ora. Nah ini yang menjadi dasar sehingga ketika kita haid, ya sudah, sholatnya itu rukhsah. Kita enggak nyaur utang, itu maksudnya. Neng nek posone kita disuruh untuk nyaur utang. Neng nek sholat ora. Enggak, terus meskipun ada, saya dulu punya teman ya itu. Kok kowe sholat duhur akeh temen. Aku nyaur utang kayak kodo wingi pas ki. Bae kudune semene iki nembe tak saur utang semene. Sesuk meneh lah wis kesel. Nah itu. Jadi mereka ada yang berpandangan 7 hari ya berarti diutang pitu ini. Padahal kalau di hadis ini enggak, kita enggak disuruh. Bagaimana dengan wanita istighadah? Apakah dia boleh puasa dan sholat? Nah, maka ketika istighadah dia berlaku seperti orang yang suci. Ya kudu puasa, ya kudu sholat. Amalan. Nah ini amalannya kita. Perbanyak doa. Rahasia doa. Rahasia doa itu pasti akan dikabulkan. Memang ada embel-embelnya, kadang cepat, kadang sulit, tapi pasti dikabulkan. Rapet ya suwe, nek ora nang dunya ya ning akhirat. Nah itu doa. Dan seandainya belum dikabulkan pun kita sudah dapat pahala. Dengan kita berdoa, kita memanjatkan doa, memohon sama Allah, itu sudah berarti kita menganggap diri kita itu lemah. Allah segalanya, makanya kita minta sama Allah. Berarti kita termasuk orang yang tidak menyombongkan diri. Karena di salah satu hadis, ketika orang itu tidak mau berdoa, maka dia termasuk orang yang menyombongkan diri. Mana nek diurut meneh, orang yang menyombongkan diri itu orang yang berbuat syirik. Nah, itu. Wah, nanti malur-malur tekan ada. Tapi yang jelas di sini adalah memanjatkan doa. Apa saja yang baik diminta. Panjenengan yang lebih muda, meminta uang dunia yang lebih banyak ibaratnya planning, atau kalau Agus Mustafa menyampaikan, sampaikan proposal kehidupanmu. Kita harus punya proposal. Proposal itu kan lengkap. Kita mengingat buat proposal lengkap. Di mana dilaksanakan, kapan atau tahun berapa,
berapa, secara keuangan habis berapa. Nah, ini. Ya sama, ketika kita minta sama Allah, usahakan kalau bisa memang detail. Meskipun tidak detail, ya dikabulkan. Lah, Gusti Allah kan maha tahu. Iya betul, Allah maha tahu. Tapi bisa jadi apa yang kita minta belum, karena tidak detail, bisa jadi langsung dikabulkan, tidak sesuai dengan hati. Bahkan Allah maha tahu. Iya, Allah maha tahu. Tapi kenyataannya tidak detail itu bisa salah. Contoh, saya punya kakak haji sebelum saya berangkat. Nah, ketika pulang, saya senang kalau ada orang naik haji itu, saya senang dapat oleh-oleh cerita. Nah, ini kakak saya bercerita, ketika di bandara, itu nunggu lama, sampai ada beberapa kali sholat di situ. Nah, pada saat sholat, ada seorang jamaah itu berdoa dengan khusyuknya. Ya Allah, segera kembalikan aku ke tanah suci. Segera kembalikan aku ke tanah suci. Doa orang yang baru pulang haji mustajab. Dia doa dengan sangat khusyuk. Betul, dikabulkan oleh Allah. Sebetulnya hati kecilnya dia inginnya, ya Allah segera kembalikan aku ke tanah suci, itu maksudnya aku pengen ndang umroh. Tapi karena doa yang dipanjatkan, ya Allah segera kembalikan aku ke tanah suci ya Allah, dengan khusyuknya. Ya, hal yang kayaknya nggak mungkin jadi mungkin. Dia ke toilet, entah toilet yang di sebelah mana, hingga akhirnya semua temannya naik ke pesawat, dia tidak turut serta ke pesawat. Harusnya ketika di pesawat itu yang lungguh jajare gampang ngomong, iki dening siji iki ra ono iki piye iki, kan begitu. Pasti akan dicari, tapi memang kalau sudah dicari kok nggak ketemu, pesawat sudah mau berangkat, ya wes ditinggal, mosok arep keri kabeh. Nah itu. Dia begitu pulang dari toilet, lah kok wis sepi, wis gak enek uang. Nangis, dan ketika ketemu dengan petugas yang di bandara, ya hanya bisa menangis. Dan akhirnya oleh petugas bandara, dia betul-betul dikembalikan ke tanah suci di kloter berikutnya yang masih sekitar 2 hari. Karena kloter pesawat yang berikutnya sudah pas, nggak ada kursi kosong. Yang kursi kosong adalah pemberangkatan 2 hari lagi. Karena 2 hari lagi di bandara tidak ada tempat, maka dia harus dibersamakan dengan kloter. Ya sudah, itu sudah urusan yang ini. Tapi ya Allah, kembali lagi dia ke tanah suci dan kembali lagi lah dia menangis. Ya Allah, kijane karepku. Nah itu ya, baru menyampaikan, ya Allah karepku. Ini loh, kita kenapa doanya itu diusahakan juga yang detail seperti proposal. Karena Allah juga akan kasih kita seperti itu. Penjenengan yang mau, anak-anak, kalau saya bilang ke anak-anak, berdoa. Ya Allah, semoga bisa menunaikan ibadah haji sebelum usia. Itu. Sebelum usia titik-titik. Nah, usia titik-titiknya itu pilihlah usia yang masih muda. Doanya jangan, ya Allah, semoga saya bisa menunaikan ibadah haji. Iya, bisa, tapi sudah tua. Kalau sudah tua, haji itu tidak hanya punya uang, tidak hanya kuat secara ekonomi, kuat secara keuangannya, tapi juga kuat secara fisiknya. Kalau dia lemah, ya jadi gawe. Itu. Dan kalau kita sudah lemah, haji sudah sepuh, sedih, arep padha rono-rono, gak melu malah ditinggal konang hotel wae. Arep mengene, wes Mbah gak sah melu Mbah, iki kesel banget, aduh. Itu kan. Secara fisik dibutuhkan.
Nah, itu maka doa, panjatkan doa dan usahakan detail dan insya Allah selalu dikabulkan oleh Allah. Nah, di dunia maksudnya dikabulkan Allah. Karena seandainya tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan kabulkan di akhirat. Yang kedua, bersedekah. Amalan kita banyak bersedekah ini di bulan Ramadan. Biasanya nek infak 2.000, sekarang kita lebih dari itu. Nah, itu mumpung poso iki lebih dilipat gandakan. Biasanya nggak ngasih makan orang banyak, wah ini ngasih orang buka puasa. Biasanya sehari 2 hari lebih banyak lagi. Nah itu. Karena janjinya itu diberi pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah ini kalau kita memberi makan orang yang berpuasa dengan ikhlas. Menyiapkan hidangan ketika berbuka. Pahala tersendiri loh, kita menyiapkan hidangan. Nah ini. Jadi, kesel aku masak wae. Ikhlas dan kita siapkan dengan penuh cinta. Nah itu menjadikan kita pahala. Ladang untuk kita menuntut ilmu. Ini. Kita menuntut ilmu banyak. Kapan? Habis tarawih, anak kultum. Habis subuh ya ada kultum. Wah, pokoknya kultum terus. Atau pengajian-pengajian ada, pengajian menjelang berbuka. Pagi hari setelah subuh, setelah tadarus, masih ada lagi. Nah ini besok ada kulwa. Apa itu? Kuliah lewat WA. Nah, itu ya. Atau kultum lewat WA. Nanti kita belajar itu. Sudah diprogramkan MTK dan MPK. Nah, ini. Kemudian memperbanyak doa. Ini double ini. Ya. Ada 3 macam doa yang mustajab. Doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Berarti, aku lagi poso. Ya sudah, perbanyak saja doanya. Untuk kesehatannya, untuk karirnya, untuk anak-anaknya, suaminya, pokoknya untuk semuanya. Memperbanyak tilawah Quran. Nah, jangan hanya tilawah, tapi ditambahi lagi mentadaburinya. Ya, kita baca terjemahnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Membacanya ya pasti banyak. Kalau dulu baru membaca sekarang ditambahi, gitu nggih. Dan yang terakhir terima kasih ya ini. Nggih, mudah-mudahan kita berpuasa bisa dengan ikhlas, bisa menjaga lisannya, sehingga kita bisa mencapai la'alakum tattaqun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak ilmu, pencerahan untuk bekal kita semua menghadapi bulan suci Ramadan. Sangat menarik pengajian pada malam hari ini. Sangat bermanfaat utamanya bagi kita semua ibu-ibu ya. Sangat menarik ya Bu. Ilmunya jadi kita bertambah yang sudah berapa hari lagi nih kita menjalankan ibadah puasa. 5 hari lagi ya Ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai nanti di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa ini sudah jam 9 malam lebih 10 ya. Ya. Mungkin ada sesi tanya jawab Bu Yohana, 5 menit Bu Yohana apa bagaimana sebelum ditutup? Monggo.
Ya, satu penanya aja ya, satu penanya saja nopo nggih? Satu penanya ada yang mau bertanya, diberi kesempatan monggo. Senang meja kanan apa? Kayaknya itu kalau mau putar dulu. Jangan aja. Tapi itu kalau buku. Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau sudah sangat jelas, komplit ya? Tadi dari awal sampai akhir, insya Allah puasa adalah merupakan madrasah ya bagi kita, tameng bagi kita untuk lebih baik lagi. Ya. Lebihan tutukan belanja. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita tutup majelis ini ya, ibu-ibu semua. Sakit nggih? Udah. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan nanti di part berikutnya di bulan Ramadan ya, insya Allah di bulan Ramadan kita tunggu lagi materi-materi yang bagus, yang insya Allah bermanfaat bagi kita, menambah ilmu, thalabul ilmi ya, ibu-ibu semua. Dari saya selaku MC banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih yang sudah membersamai Zoom pada malam hari ini. Ini ada 77 tadi ya, 77 peserta. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu kembali di lain waktu dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Bu. Untuk foto bersama ya, Bu. Ya, monggo. Bisa buka kamera. Monggo. Ya, bisa buka kamera. Ini kamera saya sedang bermasalah. Oh iya, enggak apa-apa, Bu Aja. Kayaknya sayanya yang nggak bisa ngeklik, jadi nggak muncul. Diklik, dibuka pun nggak muncul. Sudah mulai? Sampun, monggo. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ya, sampun. Terima kasih. Terima kasih. Kita tutup ya. Iya, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Izin live ya, ibu-ibu semua. Matur nuwun. Sugeng dalu. Sugeng istirahat, monggo. Ya.